Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Gimana nih hari ini marketnya? Lumayan kan BBYB-nya Ara. Halo Pak Wayan. Sebentar ya, aku sebentar kita akan ngobrol dengan Ita Maranoraya. Coba udah berhasil belum? Halo, Hai Bu Rita, selamat malam. malam Pak Henry. Wah, kita udah pas setahun loh Pak dari IG Live Oh, kita yang dulu. Waktu itu sama sekitar Desember juga. Desember awal juga, seingat aku tanggal 6-an kurang lebih. Ya, ini tanggal 6 juga ya, Pak ya. Dan waktu itu iya, Ira masih harganya masih 800 kalau nggak salah, Pak. Itu sempat naik dan jadi primadona ya, karena waktu tahun lalu juga ada pandemi yang lumayan menghit sih waktu itu. Gimana Pak kabarnya? Baik, Pak? ya baik, Alhamdulillah. Gimana Bu Rita kabarnya? Ya, oke sih. Kita juga udah masuk kerja terus, udah tiap hari harus ke kantor juga dan ya kita mengandalkan vaksin lah, Pak. Nah, ini Ya, kita siap. mau beberapa yang mesti aku tanyain mengenai update on IRA juga ya, Pak. Oke, Ya, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol malam ini dengan Pak Henry Yusuf, Director of Strategy dan Investor Relation dari PT Itama Ranoraya Tbk atau dengan kode saham IRA. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, teman-teman di sini bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA ada perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan alat kesehatan. Di bidang distribusi alat kesehatan dan resmi mencatatkan saham perdananya pada saat itu di tanggal 15 Oktober 2019. PT Itamara Nuraya Tbk ada perusahaan publik di bidang kesehatan yang bergerak mengkedepankan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi sejak awal tahun 2000. Komitmen IRA adalah menjadi penyedia layanan kesehatan yang paling handal dan selalu berorientasi kepada pelanggan di Indonesia. Komitmen tersebut terbukti dalam portofolio IRA, di mana Persero telah memperoleh banyak kemitraan dengan prinsipal kesehatan terkemuka baik lokal maupun internasional seperti One-Jack, Abbott, Terumo, HMD, BD, atau Becton Dickinson and Company ya Pak ya. Nah, sebagai perusahaan kesehatan yang berdedikasi untuk memberikan solusi kesehatan berteknologi tinggi, IRA selalu bertekad memberikan pengalaman kepada pelanggannya yang berbeda dan terbaik. Uh, Terima kasih ya Pak Henry Yusuf sudah bersedia memberikan insight melalui edukasi tentang IRA malam ini ke teman-teman investor retail di malam hari ini. Pak, kita lanjut langsung. Aku mau nanya nih tentang berita yang baru keluar nih, Pak. Ini cukup seru ya, Pak ya. Kontrak baru nih. IRA kan kembali mendapatkan kontrak pengadaan sebanyak 88,7 juta jarum suntik Auto Disable Syringe atau ADS. Dengan tambahan kontrak ini, berarti Persero telah membukukan kontrak penyediaan jarum suntik untuk program vaksinasi pemerintah mencapai 141 juta jarum suntik ADS hingga awal Desember ini. Nah, penjualan jarum suntik tersebut kan terdiri dari 52 juta 52,5 juta ADS untuk ukuran yang 0,3 mil ya Pak ya, yang diperoleh pada Oktober. Kemudian 88,7 juta ADS yang ukuran 0,5 yang diperoleh awal Desember ini.
Nah, perolehan kontrak 141 juta jarum suntik ADS tersebut membuat realisasi penjualan jarum suntik ADS IRA ini menjadi berapa juta nih Pak sampai awal Desember ini? Kalau year to date kita sekarang 169 juta untuk auto disable syringe. Kalau kita compare tahun lalu full year itu 150 juta. Jadi sedikit di atas tahun lalu. Namun Desember belum berakhir. Kebanyakan belanja pemerintah itu di fourth quarter. Itu siklusnya selalu seperti itu. Kita antisipasi di bulan Desember ini orders baru akan coming in. Wow, jadi masih berpotensi untuk mendapatkan order-order baru ya Pak, karena biasanya justru order-order itu datang di kuartal keempat ya Pak ya? Ya, kalau kebanyakan untuk belanja pemerintah itu dari experience kita bertahun-tahun itu kebanyakan di fourth quarter pembelanjaannya. Jadi kalau di bulan November terus naik di Desember itu sesuatu hal yang lazim, itu biasa, itu ngelihat tren ya. Lalu kita, tapi ya kita bukan hanya ADS, kita bervariasi. Dan ADS ini tentu kita senang sekali karena bisa bantu support program vaksin COVID-19. Tapi sebenarnya kegunaan ADS ini karena memang standar WHO untuk semua imunisasi. Jadi bukan hanya untuk COVID-19, tapi juga bisa untuk imunisasi-imunisasi yang lain yang biasa dilakukan oleh anak-anak dan juga mungkin dewasa seperti itu. Oh ya Pak, aku nih mau tahu ya Pak, bedanya 0,3 dan 0,5 itu penggunaannya di mana ya Pak ya? Good question. Kebetulan saya udah divaksin juga dan pas lagi divaksin dua-duanya adalah jarum suntik Wanjek. Jadi saya periksa dulu nih jarum suntiknya apa sebelum divaksin. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini juga lagi sedang divaksin, cek dulu. Kalau misalnya pakai Wanjek, udah pasti itu sekali pakai langsung nggak bisa dipakai lagi. Bukan sesuatu hal yang kita suka lihat di sosial media itu kadang kayak nggak disuntik atau nggak disuntik itu kalau pakai yang Wanjek udah bagus lah gitu kan. Nah jadi pas lagi suntik, saya kebetulan disuntiknya Pfizer dan Pfizer itu dosisnya 0,3, beda sama Sinovac, beda sama AstraZeneca, beda sama vaksin-vaksin lain yang rata-rata 0,5 mili, seperti itu. Oh jadi tergantung vaksinnya Pak, jadi makanya ordernya itu bisa 0,3 dan 0,5 ya Pak ya? Exactly. Bagusnya ADS Wanjek ini adalah kita pabrik sendiri dan juga kemampuan customizable-nya itu tinggi. Jadi mulai dari jarum suntiknya bisa dalam atau pendek. Jadi kalau dalam itu dia harus masuk sampai ke dalam dekat tulang gitu kan supaya vaksinnya itu emang masuk ke dalam peredaran darah kita. Nah, kebetulan yang jenis Pfizer tuh harus masuk ke dalam. Jadi bukan hanya di lapisan dekat kulit aja, tapi juga agak dalam dia. Jadi sekitar 1 inci lah, gitu. Oh, itu sama kayak Moderna nggak sih, Pak? Yang Moderna itu kayaknya juga kemarin aku sempat divaksin ya, agak sakit gitu loh, Pak. Kayaknya sampai bengkak gitu. Itu sama nggak sama yang Pfizer tadi? Kalau dari segi dosis mungkin mirip ya, tapi kalau again kita ingin tahu juga kalau nanti ada booster atau apa, saya ingin cek tetap itu adalah brand Wanjek atau bukan. Kalau Wanjek standarnya udah standar WHO, itu udah bagus sekali. Bahkan kita juga di sisi Wanjeknya dapat orderan yang untuk luar negeri. Oh ya, nah Pak, ini ngomong-ngomong soal Wanjek, ini kan aku baca kemarin bahwa IRA itu udah mulai ya start akuisisi Wanjek nih dengan menggunakan hasil dana penjualan saham untuk membayar uang muka rencana akuisisi sister company yaitu PT Wanjek Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen yang memproduksi alat medis terutama auto disable syringe atau ADS tadi. Nah, itu bisa ceritain nggak Pak tentang proses akuisisinya ini? Nah, nanti kira-kira IRA akan mempunyai berapa persen dari saham Wanjek tadi, Pak?
Oke, thank you pertanyaannya. Itu adalah suatu hal yang hot topic saya kira. Hmm, Ditanya sama analis juga, ditanya sama fund benar, manager juga. Ini memang hot topic karena ini arahnya ke corporate action. benar. Kita udah announce di 30 September Mm-mm. bahwa kita ingin uh, melakukan ekspansi dalam bisnis. Salah Iya. satunya adalah dengan mengakuisisi PT Wanjek. Nah, Mm-mm. jumlahnya berapa kita harapkan bisa mayoritas, jadi bisa Mm-mm. konsolidasi secara vertikal. Mm-mm. Uh, Waktunya kapan? Ini lagi proses ongoing. Kita juga di semester pertama tahun depan mudah-mudahan kita udah dapat valuasi independennya dari KJPP sehingga kita bisa Mhm. tahu exactly berapa besar. Nah, yang waktu itu kita lakukan adalah pembayaran down payment. Nah, down payment itu Iya. nanti juga akan dihitung berapa dapatnya berdasarkan hasil dari valuasi KJPP gitu. Nah, ini kita lagi Hmm. tunggu semua. Mungkin ya awal tahun depan lah, Awal kira-kira tahun. bulan Februari mungkin atau bulan-bulan di sekitar first quarter Mhm. KJPP akan kelar. Hmm. Oke. Berarti ini kan yang saya baca itu dari hasil penjualan saham tadi kan itu untuk membayar uang uang muka. Nah, sisanya Hmm. itu pembayarannya bagaimana, Pak? Eh, Rencananya rights issue, kita akan rights oh, issue. iya Jadi iya. rencananya adalah di first half setelah kita tahu First half berapa ya. besaran akuisisinya, kita akan Mhm. lakukan rights issue. Dari situ harapan kita kita bisa dapat significant share di Wanjek gitu. Hmm. Karena Hmm. Wanjek buat kita penting banget Benar. ekspansinya IRA ke depan selain organik juga inorganik. Ini bagian dari Mhm. transformasi 4 tahap di Itamarano Raya, mulai dari Mhm. tahap pertama yaitu distributor alat kesehatan, kedua kita Ya. masuk ke manufacturing sama inovasi. Nah, ini adalah Mhm. kita masuk fase 2 sebenarnya dengan Mhm. bisa dilakukannya akuisisi pabrik sekelas Wanjek. Iya. Lalu setelah itu kita juga ada transformasi-transformasi lainnya di mana kita arahnya juga ke produk-produk yang lebih dipakai masyarakat during COVID dan post COVID seperti Hmm. itu, dan termasuk juga masuk ke bisnis ada servicesnya, ada Mhm. selling produknya, dan acquisition terus menerus di bidang yang add value buat Itamara Raya. Jadi Hmm. at the end of the day kita ingin jadi perusahaan yang high tech, going into e-healthcare, going Mhm. into telemedicine dan lain-lainnya. Dan itu adalah aim kita membuat fase-fase ini sehingga kita bisa sustain high growth tiap tahun Hmm. di atas 100% growth-nya gitu. Oh. Dan ini merupakan apa namanya program terstruktur dari Mhm. Itamara Raya untuk bisa nge-create shareholder value ya, Mhm. begitu. Mhm. Oke, oke, menarik banget, Pak. Nah, ini kalau target marketnya Wanjak itu sendiri sebenarnya kemana sih, Pak? Ke dalam dan ke luar negeri. Eh, terus kalau misalnya, kalau nggak salah ada supply ke UNICEF juga ya, Pak? Itu juga Betul ada sekali, supply. Oh, oke, oke. betul sekali. Itu Kebetulan, termasuk program vaksin juga atau gimana tuh, Pak? iya, kebetulan UNICEF ini adalah tangannya WHO untuk Hmm. distribusi vaksin dan juga jarum suntik. Jadi itu Hmm. kan komplementer ya, harus ada Hmm. vaksin dan harus ada jarum suntiknya. Benar. Dan UNICEF lagi mencari, dan di WHO kalau kita lihat di websitenya WHO, Hmm. kebetulan ya ADS-nya Wanjek itu terdaftar. Nah, Hmm. itu membuat kita salah satu yang diperhitungkan pas saat Hmm. UNICEF lagi cari-cari siapa yang bisa jadi Supplier. vendor, Oh. kita dipilih karena kita Oh. produknya bagus, Hmm. punya kapasitas untuk bisa produksi, sehingga bukan hanya tahun ini dan tahun depan juga mereka udah kontak kita banyak sekali yang mereka order, kelipatan Hmm. dari orderan yang tahun ini udah mereka lakukan. Jadi Itu kira-kira kita suka sekali bisa bantu apa namanya proses vaksinasi seluruh dunia lah. Levelnya nggak hanya di Indonesia, kita suka benar. bisa bantu Indonesia, tapi kita juga suka juga kalau UNICEF bisa distribusi apa namanya made in Indonesia jarum suntik ke seluruh dunia. Tapi itu semuanya nggak ada kesulitan ya, Pak, dalam memenuhi demand dari dalam dan luar negeri itu semuanya bisa terpenuhi gitu, Pak. Nggak ada kendala. Iya, kita bisa.
Ya tentu kalau di pabrik pontang-panting lah ya kan. Namanya juga, ini sekarang kita udah Lagi running rame. 24 jam nih. Ini runningnya Waduh. udah 24 jam, nggak ada jam sisa nih gitu kan. Udah 3 shift segala macam, kita berusaha untuk penuhin semua orderan dengan tingkat Hmm. kualitas tinggi, volume Hmm. yang diminta. Jadi kita siap buat program apa namanya vaksin COVID-19 baik di Indonesia maupun juga pesanan UNICEF dan negara-negara yang pesan langsung ke Wanjak. Negara-negara yang pesan langsung itu negara apa aja, Pak? Kalau nggak salah ada Ukraina juga ya? Betul, betul. Ada Ukraine, ada pemerintah lain-lain sekarang lagi melakukan penjajakan dan juga Hmm. minat, dan itu menambah kita punya customer base. Jadi Hmm. mereka tahu bahwa oke, Wanjek itu produksinya udah standar WHO, mereka Hmm. lebih aman, itu auto Hmm. disable. Jadi kalau di Indonesia sendiri auto disable Hmm. itu dari 100% pasar, itu baru Hmm. 20% pakai ODS. Hmm. Pak, Jadi ini room nih to mungkin grow-nya. banyak temen yang nggak begitu paham mengenai ADS itu sendiri ya, Pak. Kalau kita kan tahun lalu kita udah mengenalkan ke teman-teman nih, ADS itu maksudnya sekali pakai tuh udah langsung nggak bisa dipakai lagi gitu loh, teman-teman. Mungkin mereka banyak yang baru, kan memang banyak generasi istilahnya investor-investor baru kan. Nah, ADS itu ya abis sekali ditusuk jarumnya itu otomatis nggak bisa diisi lagi, nggak bisa di-refill gitu ya, Pak ya? Kayak gitu kan? Iya, udah patah, nggak bisa dipakai lagi. Jadi Hmm. mereka paksa pakai juga ya nggak, udah hopeless, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, Jadi jadi kita sebut auto disable syringe. Jadi otomatik ngerusak sendiri. hmm. Jadi setelah Mhm. sepatu dipakai, tek, udah Langsung. kelihatan bunyi sih cetek gitu, itu Hmm. udah patah, nggak bisa dipakai lagi. Jadi nggak bisa disalahgunakan untuk bagi yang ingin pakai dan share itu nggak bisa. Mhm. Eh, Tenaga kesehatan juga lebih aman, sekali pakai Iya. langsung buang ke biohazard, Iya. apa kotak biohazard gitu. Mhm. Jadi semuanya lebih bagus. Tentu Wanjek banyak produk-produk di kedepannya yang jauh lebih advance dari ini, tapi kebetulan untuk COVID-19 standar Mhm. minimumnya adalah auto disable syringe, dan kita lagi Mhm. produksi besar-besaran untuk ini. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi Wanjak punya Ah, banyak produk berita. Jadi ada kayak nah, safety syringe, ada smart syringe. Kita nah. ibaratnya kalau mobil tuh mulai dari internal combustion engine sampai mobil Oh, hybrid, sampai iya. mobil baterai, sampai mobil hidrogen, kita udah siapin semua nih. Tapi kapan keluarnya? Nah, Belum tahu. sekarang yang kita keluarin EDS karena ini yang lagi Hmm. big demand gitu loh untuk Mhm. COVID-19. Nanti pada saat kita harus sudah masuk ke safety needle atau smart Hmm. syringe, kita udah siap, produknya udah ada semua. Oh, Tinggal wah tinggal hebat produksi. sekali loh. Iya nih, ini juga saya juga mau nanya nih Pak, selain produk-produk mengenai jarum suntik tadi, kayaknya Wanjek sendiri juga ada beberapa produk baru ya Pak. Yang saya pernah baca tuh ada produksi kayak kantong darah juga, kayak rapid test non-COVID. Itu kalau rapid test non-COVID itu kayak apa sih Pak? Kegunaannya buat apa juga gitu nantinya? Oh, very good question. Jadi Nah, mulai di third quarter tahun ini, kita juga ngejual rapid test non-COVID. Ya, itu maksud, penjualannya juga cukup signifikan, yaitu sekitar 11-an miliar sebulan gitu loh. Dan itu hmm, baru permulaan kita mulai. Jadi kita ngelihat ini bakaran game changer. Ini juga hmm, jadi salah satu growth drivernya uh, IRA ke depan, di hmm, mana banyak sekali rapid test yang hmm, non-COVID itu hmm, sangat dibutuhkan. Jadi misalnya contoh TBC, yang penting hmm, positif atau negatif dulu. Kalau ternyata hmm, positif dari hmm, rapid hmm, test tersebut, hmm. silakan untuk ngecek yang berikutnya, apa dia perlu di ultrasound, apa Oh, dia perlu di X-ray, atau dia oh, I bahkan see. harus di MRI gitu kan, CT scan. Mhm, mhm. Jadi begitu juga nanti ada rapid test untuk malaria, ada rapid test untuk Oh, hepatitis, HIV, semuanya. Jadi rapid oh, test itu good untuk positif or negatif dulu, oh, untuk I see. filtering. Nanti berikutnya pergi ke lab gitu untuk tindakan berikutnya. Oh, hebat sekali, Pak. Jadi kira-kira ini udah diantisipasi kalau sampai COVID-nya istilahnya dari pandemi sudah menjadi endemi atau udah mulai reda, tetap Ira udah siap sekali dengan produk-produk lain ya, yang udah siap juga untuk orang-orang misalnya tes nggak cuma untuk tes COVID, tapi bisa juga untuk penyakit-penyakit
lain. Berarti untuk early kayak detect dari awal gitu, baru nanti mereka baru untuk pengobatan yang lebih lanjut ya. Oh, hebat sekali, Pak. Ini kalau kantong Betul, darah betul. ini seperti kantong darah biasa ya, Pak, yang dipakai untuk transfusi darah kayak gitu-gitu ya? Iya, yang kita pelajari, Mm-mm. unfortunately, masih Mm-mm. banyak produk import untuk kantong Mm-mm. darah di Indonesia. Mm. Kita senang sekali bisa kerjasama sama Palang Merah Indonesia bahwa kita bisa punya kantong darah yang standarnya sama dengan Mm. import. Jadi kita bisa menggantikan, kan kualitasnya harus sangat tinggi ya. Namanya juga Ya, darah, habis itu ditaruh di penyimpanan, lalu iya, uh, itu nggak boleh terkontaminasi, karena benar-benar. itu akan masuk lagi ke tubuh manusia begitu. Nah, kita punya Mm. standar yang lumayan tinggi karena kita Mm-mm. apa namanya bekerja sama dengan a lot of principles gitu yang emang Mm. memang bisnis mereka seperti itu. Nah, tapi yang Mm. kita banggakan mulai 2022 adalah yang kita lakukan ini bakalan jadi made in Indonesia. Pertama, Oh, tentu untuk heeh. pemenuhan kebutuhan Palang Merah Indonesia, karena kalau darah dikolek harus dari Palang Merah Indonesia, nggak boleh Ya. swasta kolek darah Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Jadi kita kerjasama sama mereka, ya mudah-mudahan jalan secepat mungkin, tapi kita Mm-mm. antisipasi dari kebutuhan kantong darah di Indonesia itu 5 sampai Mm. 6 juta setahun itu butuh, seperti Oh, itu. Jadi itu yang akan kita feed supply-nya. jadi selama ini dari 5 sampai 6 juta kebutuhan ini masih umumnya itu semua dari import ya, Pak? Atau 100% itu masih import atau ada pemain lokal lain sih, Pak? Setahu kami nggak ada pemain lokalnya, rata-rata Mhm. masih import, Mhm. dan itu apa namanya, karena memang standarnya harus tinggi sih. Jadi nggak bisa misalnya Mhm. kantong darahnya jatuh terus pecah gitu, Mhm. bahaya gitu kan. Iya, benar. Oh, I see, I see. Wah, menarik banget nih, Pak. Ternyata dalam setahun ini banyak sekali perkembangan-perkembangan dari IRA yang baru nih, karena dulu kita waktu itu Bapak ada cerita mengenai Terumo ya, Pak, kalau nggak salah ya, yang alat-alat kesehatan. Itu kayak gitu masih jalan, Pak? Eh, Jalan dan tumbuh bisnisnya. Jadi itu hmm, sesuatu hal yang emang udah bread and butter kita sebut. Jadi emang hmm, core business itu hmm, dari tahun ke tahun kita lihat year on year-nya tumbuh terus, baik dari sisi di kuartal pertama, kedua, dan ketiga. Dan serunya di IRA sekarang berubah. Kalau hmm, dulu-dulu di tahun 2019-2020 hmm, kebanyakan sales hanya dikontribusi di kuartal keempat doang gitu loh. Itu hmm, kayak 75% bisnisnya IRA di apa namanya di akhir tahun, di fourth iya, quarter. Kalau di hmm, 2021 ini berkat program transformasi, kerja iya, keras direksi, dan juga apa namanya dari mitra-mitra kita, customer kita, hmm, kita lumayan stable. First quarter, hmm. second quarter, third quarter, fourth quarter kita, dan itu ngebuat bisnis kita justru ke depan kita kira lebih sustainable, dan kita pingin supaya terus kayak begini, Hmm. lebih balance seperti itu. Oh, I see, I see. Oke, teman-teman tunggu ya. Ini questionnya nanti kita jawab, kita ngobrol dulu sama Pak Henry. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal kinerja nih, seperti kita tahu pendapatan IRA pada Januari sampai September 2021 kan sebesar 1,09 triliun atau tumbuh 671% dibanding periode yang sama sebesar 141 miliar. Nah, kenaikan pendapatan tersebut memperoleh laba bersih IRA juga naik signifikan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Laba bersih IRA juga melonjak 840,7% year on year menjadi 84,9 miliar di akhir tahun 2021. Nah, lihat laba perusahaan yang dari periode yang sama tahun lalu kan hanya 9 miliar nih, Pak. Jadi ini naiknya cukup signifikan ya. Per September 2021 juga nilai equity IRA juga naik signifikan menjadi 508 miliar. Jumlah ini karena naik sekitar 84,7 dari equity di Juni 2021. Pak, kinerja itu bisa sebagus itu bisa di-share nggak? Kira-kira tuh kayak gimana? Apa dari kontribusi apa atau apa yang menyebabkan kenaikan atau performa yang sedemikian bagus, Pak? Well, thank you pertanyaannya. Kita tentu healthcare industry di Indonesia kita lihat makronya dulu. Emang lagi tumbuh. Nah,
Jadi benar-benar. kalau di negara lain mungkin healthcare industry itu adalah defensive industry, kalau di Mm-mm. Indonesia justru kebalik. This is a Mm. growing industry karena Mm. tingkat pertumbuhannya antara 10 sampai 11% dan itu risetnya Mhm. WHO dan Fitch. Jadi kita ngelihat dari makronya dulu dan dari komposisi pemerintah dan swastanya juga Mhm. sangat agresif. Mhm. Apalagi ada Mhm. pandemi. Jadi kita harus Benar. juga reaktif dan relevan. Dan itu adalah kata-kata yang kita pingin share. Kita tuh sangat hands on, reaktif dan juga Mhm. relevan. Apa yang kita jual tuh relevan gitu. Bukan Benar. sesuatu hal yang nggak dibutuhin orang. Kita maunya setiap waktu ada pandemi nggak ada pandemi, kita melakukan penjualan terhadap produk yang emang dibutuhkan. Nah, Hmm. going that ya memang kita sangat besar penjualannya dibandingkan tahun lalu. Kalau untuk Hmm. rapid test yang antigen, kebanyakan Mhm. adalah dari Abbott karena Mhm. kita fokus di situ. Kita Iya. juga ada yang menggembirakan di fourth quarter ini. Hmm. Sekarang produksi rapid test Mhm. antigen Mhm. untuk Abbott udah made in Indonesia Oh, dan itu di udah. pabrik Wanjek, Oh, namanya I see. BioQuick. So, Oh. itu yang mengembirakan. Jadi, mudah-mudahan Oh, tahun depan I bukan hanya see. untuk kebutuhan dalam negeri aja, kita juga Mhm. bisa ekspor. Karena orang Mhm. balik traveling lagi, harus ketahuan Benar. minimal dia positif atau negatif. Iya, iya. Kalau Benar. PCR kan ada level-levelnya ya, sampai Mhm. 40 gitu. Kalau Mhm. antigen hanya untuk quick test, Mhm. kayak misalnya saya kalau pergi ke pabrik pasti di swab, semuanya kita swab untuk keamanan sama-sama gitu kan. Benar, Kita nggak, benar. we don't know gitu. Iya. Kantor-kantor kita harapin juga seperti itu, karena saya Mhm. punya satu teman di perusahaan sekuritas juga, dia bosnya Mhm. kebetulan, dia bilang, Mhm. iya kita melakukan itu seminggu sekali. Oh oke, Mhm. seminggu sekali untuk semua karyawannya gitu. That's good at least. Apalagi kalau Mhm. misalnya dilakukan secara masif ya. Nah, Iya. di Dan rumah rutin juga ya. anak-anak pada ngumpul, tes dulu. Nah, anak-anak teman saya kalau lagi pada ngumpul, biasanya saya tesin satu-satu sendiri. Saya sendiri ngetes gitu kan. Oh. Terus habis itu saya fotoin, saya kirimin ke orang tuanya masing-masing. Supaya ada rasa safety gitu kan. So, Tapi. rapid test ini penting. Hmm. Going forward, kita mulai balik misalnya, mudah-mudahan nih Omicron nggak merajalela ya. Benar, Kalau benar. merajalela ya apa namanya, banyak dampaknya gitu. Tapi kalau misalnya nggak merajalela, kita balik traveling lagi, minimal kita harus Iya. dites. Dan yang Hmm. travel domestik aja banyak banget nanti pasti. Iya, emang sih. Ini juga kemungkinan kalau misalnya Omikronnya memang sebegitu menular, walaupun enggak deadly ya, enggak mematikan, dan kemungkinan kalau ini kan udah masuk ke beberapa negara tetangga nih Pak, seperti yang hari ini udah masuk ke Thailand ya, jadi kayaknya udah makin deket nih. Kemungkinan nih susah bisa kabur istilahnya kalau memang virusnya sedemikian istilah menular ya, berarti kan akan mulai banyak nih tes-tes lagi nih Pak untuk tes-tes antigen, mungkin orang yang terutama yang habis pergi liburan, ini kan juga pada mau liburan segala macam ya Pak, ini juga mungkin bisa terjadi peningkatan penjualan. Itu yang Bapak lakuin itu berarti tes antigen itu yang masih lewat hidung ya Pak, atau ada produk lain yang lebih gampang gitu untuk digunakan? Yang jelas, kalau dulu kita ada nama produknya nasofarinx, itu 10 cm masuk ke dalam hidung, itu mungkin agak Hmm. suka sakit atau nggak Mhm. nyaman, dan Hmm. kadang kalau saya geli, saya malah ketawa-ketawa gitu kan. Hmm. Tapi mungkin ada juga yang, aduh perih gitu kan. Nah sekarang ada Iya, yang produk hanya 2,5 cm aja masuk di sini, oh, dan itu bisa dikerjain oleh dilakukan siapa aja di sendiri. rumah. Dilakukan sendiri, dapat quick test 15 menit udah ketahuan positif atau Hmm. negatif COVID. Mhm. Oh, I Dan see, I see, Abbott menarik. kebetulan adalah satu dari dua nama yang Mhm. emang antigennya di apa namanya, di approve dan Mhm. direkomend oleh WHO, dan itu ada di websitenya WHO. Oh, oke, oke, menarik. Nah, Pak, terus pertanggal 30 September kemarin kan IRA juga mengalami peningkatan signifikan equity-nya. Dari segi equity naik signifikan, tapi Ya, nilai utangnya juga turun signifikan. Ini ya. membuat posisi IRA itu neracanya kan semakin kuat. Nah, artinya IRA memiliki struktur permodalan yang sangat solid dengan kemampuan leverage yang lebih besar gitu ya, Pak ya. Jadi istilahnya
utangnya turun, tapi equity-nya juga naik. Berarti misalnya ada keperluan untuk ekspansi, berarti Ira bisa melakukan leverage lagi gitu ya, Pak ya? Tentu potensi itu ada, ya, opsi itu ada selalu. Given balance sheet kita jauh lebih sehat dan kita emang arahnya pingin seperti itu. Jadi kita butuh balance sheet untuk akuisisi. Dan tadi kita udah jelasin di awal proses transformasi ini selain organik juga inorganiknya bakalan lumayan aktif. Sehingga kita butuh balance sheet yang kuat. Sehat ya. Dan mudah-mudahan ya kita terus melakukan penguatan tersebut seiring dengan retain earnings yang gede gitu. Pak, optimis gak sih kalau Ira akan merealisasi target pendapatan dan laba bersih full year-nya? Mungkin saya kasih contoh sedikit mengenai rapid test. Kita tahun di awal tahun dan akhir tahun lalu Desember kita forecast penjualan antigen itu sekitar 5 juta. Terus kita upgrade forecast lagi sekitar bulan April jadi 10 juta. Per 11 bulan aja sebenarnya kita udah surpass angka itu gitu loh. Jadi full year kita ngarepin angkanya jauh di atas. 30% di atas target gitu kan. Untuk penjualan spesifik mengenai rapid test. Jadi itu ngebantu kita semua untuk penjualan totalnya di IRA gitu kan, di sales kita. Begitu juga ADS kita ngarepin masih ada lagi sales yang akan bisa diciptakan di akhir tahun ini. Tapi kalau di tahun depan kebutuhan auto disable syringe itu luar biasa sih. Karena I think the bulk itu selain orang udah baru disuntik 2 kali itu hanya sekian persen, kemungkinan besar booster juga orang pingin dapat untuk jaga-jaga ya aman gitu. Apalagi yang kerjanya aktif, sering ketemu meeting, masih tukang ngafe, sebaiknya booster. Apalagi tahun depan kayak program booster itu kemungkinan akan menjadi program yang dianjurkan gitu ya Pak ya. Jadi tapi itu mungkin berbayar sih ya. Jadi ya orang lebih sebenarnya kalau berbayar untuk beberapa orang itu lebih mudah sih Pak. Kalau misalnya mesti kayak dulu kan kita mesti nunggu dan kayak itu mungkin will take some time untuk dapatkan giliran. Iya, setuju. Saya sih pribadi kalau misalnya yang mampu dan merasa membutuhkan dan itu sesuatu hal yang kita bisa bayar ya kita lakukan lah gitu kan. Nah nanti pemerintah tugasnya yang nggak mampu gitu, yang lansia, yang masih bayi belum kerja, kita yang usia produktif kalau memang mampu ya udah kita bayar aja lah gitu kan. Iya, apalagi 208 juta wajib booster itu butuh sekitar 516 juta jarum suntik tuh Pak. Itu kayak Ira mesti lembur lebih banyak lagi lembur ya Pak kalau kayak gitu. Tuh direksinya Wanjek tuh itu selalu ada di kantor saya lihat luar biasa. Wow. Nah, Ira merupakan sole distributor dari produk antigen dengan merek Pandio milik PT Abbott kan. Nah, sekarang kan penjualan swab antigen seperti kita tahu kan menjadi harganya lebih terjangkau. Nah, berarti penjualannya lebih kencang nggak Pak kalau misalnya harganya lebih terjangkau kayak gini? Kan ya, saya kira murah. Ya, semua pricing sekarang kan sekarang lebih normal keadaannya, kita bisa lebih berencana, pricing go down, lebih banyak yang bisa dites, volume base kita sekarang. Kalau in terms of nominal pricing base, tentu akan turun ya, harga semakin turun gitu. Tapi kita ya, we still maintain a good margin untuk bisnisnya. Dan kalau analis nanya, saya kira in terms of margin we're doing fine. In terms of volume kita nambah gitu. Pak, ngomong-ngomong analis, kayaknya udah di approach beberapa analis ya Pak ya? Ya ada beberapa gitu kan yang pingin follow kita gitu kan. Ya semoga jadi, nanti dapat risetnya nih Pak nanti buat kita baca-baca. Saya justru nungguin dari Bu Rita nih risetnya. Nungguin dari Bapak nih buat kita insight
beli ininya, rekomendasi ke kliennya kan kita lebih yakin istilahnya kalau wah ini udah di cover gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya sebentar lagi ada yang nulis. Ya, Pak, ini mudah-mudahan sama-sama ngomong-ngomong, kita minta analisnya masing-masing gitu kan untuk ya, cover Anje karena emang butuh karena daripada kami yang cerita mendingan ada yang independen melakukan analisa, dia mm, ngasih advice ke mm, customernya masing-masing bahwa keadaan kita sebenarnya kayak gini loh, potensinya iya, seperti kayak gini loh. Saya iya. sih ingin ngelihat lebih banyak ke apa namanya tulisan seperti itu. Mm. Nah, Pak, ini juga ada yang menarik nih. Buyback nih. Kayak Ira ini kelihatannya akan atau ada announcement bahwa akan buyback sebanyak-banyaknya 75 juta saham atau sekitar 4,69% dari jumlah saham. Pembelian buyback tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu berapa lama nih, Pak? Oh, ini sih tergantung ya. Kalau misalnya Hmm. kena hit semua ya cepat. Kalau nggak kena ya nggak selesai-selesai gitu. Oh. Ya maksudnya suatu saat juga akan berakhir juga waktu Mhm. buybacknya. Tapi kita kan hanya boleh buyback sesuai dengan POJK. Mhm. Jadi nggak boleh kita melakukan buyback pas lagi saham naik gitu kan. Itu tuh nggak Benar, mungkin benar, gitu. benar. Ada Iya. peraturan-peraturannya. Jadi kita menginstruksikan apa namanya brokernya untuk ngeliatin lah buat kita kalau misalnya ternyata emang kita bisa collect. Nah, kebutuhannya untuk apa sih sebenarnya buyback ini? Karena Mhm. kita Benar. ngerasa we keep creating value, termasuk dengan Mhm. buyback yang tahun lalu gitu kan di Mhm. April 2020 kita udah Iya. announce terus kita lakuin. Dan company dapat capital gains. Dari Oh, I capital see. gains itulah Heeh. kita punya bisa menguatkan balance sheet gitu. Dan itu yang terjadi sama Itamara Nuraya. Hmm. Nah, terus setelah yang April 2020 itu ada buyback lagi nggak sih, Pak? Apa langsung yang tahun ini? Iya, kayaknya kita nggak boleh keseringan do buyback deh. Nanti dimarahin sama regulator. Tapi yang jelas, tahun lalu udah, tahun ini kita announce juga. Mhm. Kita suka sama saham kita sendiri gitu. I think karena kita percaya dengan growth Kinerja plan ya, Pak kita, ya? transformasi kita, Hmm. itu a show of confidence di sisi manajemen perusahaan juga Hmm. bahwa Itamara Nuraya bisa achieve targetnya nomor satu, kedua Mhm. inovatif terus, ketiga Iya. kita ingin memberikan shareholder value yang terus-menerus buat para pemegang saham. Dan ada growth juga, Pak. Growth-nya bagus banget. Itu Iya, yang iya, jadi kita sangat-sangat menarik. ingin banget. Ya, Nah, Pak, ini ngomong-ngomong berita yang kemarin tuh sempat ramai mengenai akuisisi nih, Pak. Pada tanggal 6 Oktober kemarin kan ada berita bahwa PT Global Dinamika Kencana telah resmi mengakuisisi 51,85% dari PT Nusa Konstruksi Engineering atau The Gig. Nah, dengan akuisisi tersebut GDK menjadi pemegang saham pengendali baru nih di The Gig ini. Nah, kira-kira ini ada rencana apa nggak sih Pak di The Gig ini di akuisisi itu? well, saya lebih banyak untuk ngurus Itamara Nuraya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya untuk DGIK mungkin ada tim khusus di sana. Tapi Mm-mm. dari sisi GDK-nya, GDK memang perusahaan yang udah fokus di uh, konstruksi, di infrastruktur, build up, ya kan. Mm-mm. Itu udah lama. Mereka Oh, udah lebih dari 35 tahun di bisnis ini gitu oh, kan. company udah Jadi lama mereka Pak. udah lama. Maka ngelihat suatu kesempatan aja, gimana Iya. apa ada suatu perusahaan yang di bursa dan mereka Mm-mm. ingin melakukan hal ini untuk strateginya mereka Mm-mm. sendiri gitu. Jadi saya Mm-mm. nggak bisa komen banyak kalau untuk itu. Saya lebih di Tamara Nuraya. Baik, baik, baik. Oke, Pak. Nah, kemarin kan tahun ini kalau nggak salah Ira juga ada bagikan dividen kan ya, Pak ya? Iya, Nah, kira-kira kebijakan dividen di tahun depan itu masih sama, kurang lebih atau ada perubahan gimana gitu, Pak? Biasa nih banyak kita sekali investor yang suka nanya. kita kayaknya masih sama, Bu Hmm. Rita, karena Hmm. kita mau balance antara ngasih dividen atau reward ke para pemegang saham dan juga Hmm. penggunaan dana company untuk kebutuhan akuisisi dan modal Hmm. kerja. Jadi kita selalu Hmm. balance. Jadi kalau kita lihat Hmm. tahun ke tahun, terus kita bagiin dividen.
Baik yang untuk kinerja 2019, 2020, Setiap dan tahun nantinya rutin tentu ya? yang 2021. Oke, oke. Nah, Pak, ini kerjasama sama pihak ketiga, akankah di tahun 2022 ini akan terus berlanjut? Seperti kita tahu, Ira juga ada kerjasama dengan cucu usahanya KF kan dalam penyediaan swab antigen. Nah, tahun depan tuh kira-kira masih banyak gak sih kerjasama-kerjasama serupa ya kayak gini untuk Ira misalnya untuk membantu penjualannya, untuk mendongkrak uh, produksi-produksi Ira kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu Pak, seperti pihak dari BUMN juga ini sangat menarik soalnya Pak. Excellent question. Kebutuhan kita melakukan penjualan tidak lepas dari kita kerjasama dengan Benar, banyak pihak gitu kan. benar. Jadi itu nggak akan berhenti di tahun 2021 gitu. Dan berikutnya pasti kita ada kerjasama sama banyak pihak lagi. Yang penting fokusnya adalah win-win, creating shareholder value, dan kita ingin tumbuh very fast, secepat-cepatnya kalau bisa. Karena kita punya ambisi lah, punya program transformasi ini adalah suatu action plan untuk ambisi itu supaya tercapai seperti itu. Oke, oke. Nih Pak, kita ambil beberapa pertanyaan yang menarik dari teman-teman di sini. Wanjak ini terlalu banyak pakai bisa merusak lingkungan nggak Pak? Oh, oke. Jarum suntik itu pertama ya dibutuhkan. Kalau dulu jarum suntik itu progresnya mulainya dari kaca ya. Jadi kaca terus bisa pecah dan lain-lain. Sekarang kita tentu pakai high quality medical grade plastics gitu. Nah, plastiknya ini kan kita bukan untuk, mohon maaf, kayak misalnya penggunaan discretionary, enggak. Kalau ini kita butuh, kalau disuntik tuh kita butuh. Karena itu untuk kesehatan kita. Kalau discretionary saya bilang mungkin kayak FMCG, banyak plastiknya, saya juga environmentally mungkin agak kurang cocok. Gimana kalau misalnya kita bisa pakai yang reuse gitu ya kan, seperti cup ini kita reuse lagi atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya one check itu suatu kebutuhan, apa namanya? Untuk higienis juga ya. Exactly, dan itu harus sekali buang dan dipakai, dan itu juga dibuangnya ke dalam kotak biohazard, dan karena ini biohazard level 4, maka itu waktu pemusnahannya juga harus dibakar sekian ribu derajat, jadi langsung jadi debu, gitu. Supaya nggak ada penularan, supaya nggak ada dampak ke lingkungan, jadi debu sih. Oh, jadi harusnya should be okay lah, walaupun ada. Saya kira malah debunya bisa dipakai untuk kalau misalnya ada yang ngerti, ada chemical engineers, debunya untuk diapain itu pas produknya bisa di reuse lagi. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Minta view dong, Ira menjadi pilihan WHO, Ukraina, dan lain-lain. Karena apa selling point-nya dari harga, kapasitas produksi, atau faktor lain dibanding kompetitor sejenis? Maksudnya, Ira dipilih sama WHO dan Ukraina itu kenapa? Apa karena harganya lebih kompetitif, atau karena produksinya, kualitasnya mungkin baik, atau produksinya bisa sesuai waktu, atau ada faktor lain tuh Pak? Yep, very good question. Kalau UNICEF itu suka dan melakukan order, pertama mereka melakukan order langsung, nggak ada perantara. Mereka ngeliat, melakukan vetting ya, melakukan filterisasi siapa vendornya segala macam, itu mereka lakukan in-house. Mereka harus cek bahwa ini adalah reliable supplier yang bisa punya kapasitas melakukan produksi dengan kualitas yang dipersyaratkan. Nah, jadi nomor satu adalah, I think di kriteria kenapa kita bisa masuk, quality. Itu nomor satu. Nomor dua, mereka juga ngelihat punya kapasitas nggak? Bisa nggak nge-create volume? Kebetulan barang-barang kita ada pabrik nomor satu, ada pabrik nomor dua. Yang pabrik nomor dua ini udah state of the art, Mbak. Jadi itu it's very advanced gitu. Penggunaan manusianya ngedrop dari pabrik satu ke pabrik dua tuh lebih dari 35% penggunaan manusia per square meter ya gitu kan. Jadi kita ngelihat bahwa kita lebih banyak pakai alat, lebih presisi, capital intensive, dan ini untuk produk-produk di masa yang akan datang, bahwa kita bisa melakukan modeling terhadap produk-produk baru di kondisi di mana
pertama higienis, kedua apa namanya sangat customizable. Jadi keinginan customer bisa Bisa kita penuhin ya. penuhin. Jadi kebutuhannya bukan hanya untuk COVID-19, kebutuhannya untuk kebutuhan vaksin seluruh dunia. Karena setiap tahun kebutuhan dunia itu untuk jarum suntik sekitar 18 miliar. 18 miliar jarum suntik gitu. Nah, yang kita produksi ya kita saat ini kapasitasnya 1,2. Kita juga lagi mikir-mikir nih, apa namanya maksudnya di sisi Wanjek ya gitu. Kayaknya nggak cukup nih kapasitas segini, perlu nambah kali. Ini lagi brainstorming. Akan potensi nambah ke Wanjek ketiga nggak Pak? Amin. Kalau saya jadiin doa tuh. Iya, tahun lalu kan kita ngobrol kan masih belum selesai ya, ternyata sekarang Ya. udah progresnya udah sedemikian cepat ya Pak ya. Ya semoga lah nanti akan ada Wanjek ketiga nih. Nah terus ditanya juga nih Pak, seperti yang tadi kita nanya, boleh info nggak siapa negara atau PT yang jadi competitors? Mungkin dalam penjualan big name sih di bisnis ADS ini. Ada Becton Dickinson, 2BD, ada Anhui, ada Hindustan Medical Devices, HMD. Tapi kalau di AD series di Asia, Wanjek pabrik yang terbesar kalau untuk auto disable series. Jadi Indonesia ya apa namanya boleh bangga gitu. Kita langsung loncat ke auto disable, bukan jarum suntik yang bisa di reuse dan lain-lain, dan kita langsung loncat ke bagian itu, dan kita bisa juga progress ke yang lebih advance lagi dari sisi desain, functionality, seperti safety syringe, habis dipakai itu bisa ditutup atasnya sehingga tenaga kesehatan itu nggak kena suntik. Kalau habis nyuntik orang yang punya HIV, habis itu kena dokter atau nurse-nya kan kasihan ya gitu kan. Jadi itu yang kita hindarin dengan adanya safety needle, ada semuanya komponen-komponen ini emang udah kita siapin dari sisi desain, tapi kalau dari sisi production yang lagi laku karena standarnya adalah ADS, auto disable, maka yang paling banyak kita jual adalah ADS. Berarti yang tadi Bapak sebutkan tuh rata-rata competitors dari negara tetangga dong Pak? Amerika, Cina, India. Iya. Oh berarti negara tetap gede di semua. Indonesia. Iya, Indonesia itu tetap masih Wanjek lah ya yang mendominasi atau boleh dibilang menjadi the only pemain di jarum suntik yang paling besar dengan ADS-nya gitu Pak. Bisa disimpulkan. Ya, kita fokus di auto disable syringe, Bu Rita. Kalau di non auto disable saat ini kita nggak fokus. Kita pingin supaya apa yang kita jual itu safe dan presisi tinggi. Jadi yang lain-lain yang kayak bisa di reuse lagi kita we don't apa namanya di Wanjeknya ya fokusnya di auto disable. Nah terus ini ada pertanyaan juga Pak, strategi IRA untuk hit competitors atau kolaborasi dengan competitors untuk produksi swab antigen, apa IRA satu-satunya? Oh, produsen swab antigen banyak di dunia. Di Indonesia juga ada beberapa. Yang kita lakukan adalah kerjasama dengan prinsipal Abbott dalam hal ini, karena kualitasnya itu standar WHO. Jadi yang kita inginkan adalah ngejual suatu produk yang betul-betul standarnya tinggi, high quality, dan apa namanya presisinya nilai apa namanya akurasinya ada level akurasinya, betul, akurasinya itu tinggi sekali karena udah dites sama labnya WHO juga. Kemungkinan nggak berkolaborasi dengan competitors? Rasanya nggak kali kan, udah pegang satu brand Abbott itu kan Pak, nggak bisa pegang brand lain kan Pak? Ya, kita kalau udah antigen kita satu ya satu gitu kan. Nanti kalau ada produk lain kayak misalnya ada electromedical device atau non electromedical device, kita nanti juga ada prinsipalnya mungkin yang kerjasama atau mereka buat di kita atau kita punya hak ke distribusi dan buat kayak gitu-gitu. Jadi itu kedepannya dalam hal bisnis inovasi dan medical devices production. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Mengingat IRA baru DP ke Wanjek, apakah laporan keuangan Wanjek bisa dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan IRA? Harusnya belum sih. Harusnya belum ya Pak ya?
Kalau tahun ini belum apa-apa. Nanti kalau udah Mm-mm. terjadi proses vertical integration, Mm-mm. udah sekian persen dimilikin, secara PSAK juga comply, maka Mm-mm. bisa konsol. Nah itu memang yang kita inginkan karena kayak contoh penjualan jarum suntik oleh Wanjek. Mm-mm. Penjualan jarum suntik oleh Wanjek yang domestik itu kan lewat IRA. Mm-mm. Jadi itu dibukuin di IRA. Nah itu yang jumlah tadi 169 juta itu. Tapi Mm-mm. sebenarnya yang gede itu yang ekspor secara Oh, volume. Nah, iya. itu belum dibukuin di IRA. Jadi kalau kita vertical Oh. integration, terjadi value creation di IRA, Hmm. gitu. Wah, gila, menarik banget nih tahun depan kelihatannya masih banyak Belum cerita lagi ya, untuk Pak ya. produk-produk lain ya, gitu. Iya, iya. Jadi kita ingin integrate ini supaya creating shareholder value buat IRA-nya. Hmm. Terus Pak, ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Resiko bisnis utama di luar kontrol IRA di tahun 2022 kira-kira apa sih? Jadi ada nggak Di tahun misalnya, 2022, resiko. ya, uh-uh. Ya, I think kalau risk is always kita coba mitigate risk dengan melakukan analisa dulu pertama. Hmm, Kita lihat hmm, strength kita apa, weakness-nya, threat-nya di mana, opportunities kita juga apa, ya kan? Kita biasa hmm, pakai TAOS atau SWOT analysis dari hal-hal tersebut. Kita juga lihat landscape-nya changing atau enggak, karena everything is very dynamic gitu kan. hmm, hmm, Dulu ada alpha, terus beta, terus delta, hmm, terus omicron. hmm, Kita harus follow. benar. Jadi Iya, kalau iya. misalnya ada berita sesuatu, kita di chat grup internal udah langsung rame gitu kan. Hmm, hmm, Uh, apa yang nanti jadi dampak ke bisnis kita pingin discuss secepat mungkin gitu kan. hmm, hmm, Jadi hal-hal tersebut kita mitigate risk dengan pemahaman landscape dulu. hmm, Jadi kalau udah tahu benar. kita landscape-nya kayak apa, kita bisa targetin apa yang kita mau lakukan sehingga Ya. kemungkinan risk dari apa namanya uh, progresnya itu nggak lama Tidak, atau uh-uh. bahkan batal gitu kan. Malah kita pinginnya sih kita konservatif tapi kita pingin overachieve gitu. Oke, oke. Nah, terus ada juga pertanyaan mengenai kantong darah IRA vs India itu bisa setara atau lebih baik IRA ke depannya? Kantong darah yang diproduksi. Kita terus terang kalau in terms of quality it's number one selalu. Kita Hmm, pinginnya bukan hanya jadi produk yang bisa setara. dipakai Hmm, ya, hmm, tapi juga bisa jadi kebanggaan produk hmm, Indonesia dan pasar hmm, kita tuh kita ambisinya bukan hanya untuk pemenuhan di Indonesia, tapi gimana kalau hmm, misalnya kita juga bisa ekspor dan negara dapetin devisa. hmm. Jadi kalau misalnya dibanding sama India, kurang lebih produk IRA itu menurut Bapak itu setara atau lebih baik nih Pak produknya sendiri? Tergantung ya produk India yang mana, tapi yang jelas kalau Yang untuk auto disable dan lain-lain, saya nggak mau ngedahuluin, nggak mau ngejelekin any brands gitu kan. Tapi benar, kita UNICEF punya, confidence ya. UNICEF sangat, sangat ini loh, dan harga kita nggak murah. Terus terang, harga kita bukan Hmm, yang termurah. Kita nggak hmm, banting-bantingan harga sama sekali, kita nggak pure karena kualitas produknya dan kapasitas kemampuan volume kemampuan deliver kita ya. produksi. Ya. Hmm, Malah kalau bisa dibilang kita lebih tinggi harganya dibanding produk India. Jadi hmm, kalau misalnya apa namanya dari sisi quality mau dibandingin ya mungkin di laboratorium gitu. hmm. Nah, terus kontribusi pendapatan dari swab antigen itu berapa persen dari sales jarum suntik, Pak? Di kuartal Hmm. terakhir di 2022. Oh, 2022 ya? Hmm. Forecast ya? Sorry, 2021. Sorry, sorry. Oh, kalau 2021 kita dari sisi bisnis yang paling gede tentu kontribusinya dari penjualan rapid test, Hmm. rapid test COVID dan non COVID. Lalu kalau dari sisi apa namanya uh, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya Hmm. ada jarum suntik, Hmm. ada produk-produk kayak Terumo, Hmm. Abbott yang barang Hmm. habis pakainya. Kita juga jual rapid test yang lain itu udah termasuk di komponen rapid test totalnya. Jadi Hmm. yang lagi happening dan trennya berubah adalah rapid test. Oh, Ini jadi daerah yang akan kita lihat sebagai growth driver going forward. Jadi non hmm. COVID juga lagi tumbuh nih demand-nya. Oke, Pak. Ini ada yang menarik, Pak. Kalau saya lihat Avimax nih. Avimax ini udah di launch belum sih, Pak? Jadi udah dijual secara resmi gitu?
Udah bisa dibeli di online stores, bisa pesen Mhm, di situ. Tapi mhm, memang kita ada bottleneck, ada masalah dari mhm, sisi produksinya baru 2 mesin yang mhm. di-deploy, kita butuh lebih banyak mesin lagi untuk cope sama demand. Jadi Oh, kejadiannya adalah waktu bulan Juni, Juli, Agustus, September, itu demand mhm. banyak sekali ngebludak, tapi barang Benar, kurang gitu kan. Jadi benar, kita benar. lagi coba untuk apa namanya match dengan demand. Sekarang Udah normalize. demand ngelebihin supply jauh banget gitu kan. Itu masalah buat kita. Jadi kita harus fix that problem. Tapi sekarang belum normalize, Mbak. Soalnya saya juga ngalamin waktu yang Delta ngehit, kebetulan teman kantor pada saat itu ada kena yang lumayan banyak. Saya langsung parno karena kebetulan saya habis makan sama mereka. Langsung dong karena dites random, bukan random lah, salah satu teman yang lain tuh ada yang terindikasi positif kan langsung dites semua kan ya Pak. Begitu dites semua, wah, kita udah langsung khawatir karena kan karena namanya PCR kan nggak langsung keluar. Yang Hmm. satu yang kebetulan kita habis lunch bareng itu bilang, wah saya positif katanya. Wah saya langsung parno tuh Pak, saya langsung cari Avimax di memang saya masih ada stok, cuman langsung takut kan itu barangnya nggak ada, Pak. Itu harganya tuh naik jadi mahal banget. Sekarang tuh kira-kira satu botol tuh normalnya berapa sih? Waktu itu sampai 300 kalau nggak salah deh. Ya, banyak kan dulu malah sempet sampai 800-an gitu kan. Padahal Hmm, itu hmm, jauh di atas manufacturer suggested retail price kita gitu hmm, kan. hmm, Jadi hmm, itu karena masalah supply and demand problem, kita hmm, pingin apa namanya kita terus melakukan supply hmm, hmm. dan in terms of penggunaan itu kan kalau kita lagi sehat untuk maintenance satu Itu juga bisa ya, Pak tablet ya? sehari. Kalau kita lagi Oh, turun apa namanya lagi eh, capek gitu, Pak. imun kita lagi capek dua lah sehari. Kalau kita Oh, kena COVID ya 6 sehari, dua 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 oh. gitu. Kemarin aku langsung minum satu aja sih, tapi langsung berasanya lebih lebih confidence karena ya sugesti juga. Terus kalau kita minum itu rasanya baunya seperti bau minyak kayu putih sih Pak kalau menurut aku. Tapi itu Ya, adalah obat herbal ya. itu herbal, itu apa namanya sesuatu yang kita udah refine, diekstrak, diambil zat aktifnya, seperti itu. Mhm. Jadi zat aktifnya itu proses rafinasinya itu Mhm. berkali-kali dan berlevel-level sehingga kita dapetin zat aktifnya. Nah, zat aktifnya itu yang terbukti di laboratorium dan ini dimulai sejak udah lama. Sebenarnya Mhm. ini untuk pengobatan SARS zaman dulu. Mhm. Mmm. Tapi SARS terus tiba-tiba berhenti. Nah, Mmm. tapi kita udah ada research and development-nya dan di Mhm. Australia udah jualan banyak gitu. Di Mhm. Australia udah duluan dibanding di Indonesia. Indonesia setelah Australia justru. Nah, Mhm. setelah kita lihat nih produk bagus untuk dipakai untuk pengobatan dan untuk imunomodulator, maka Mhm. mulailah kita produksi di Indonesia gitu. Ya, jadi I see, I ceritanya see. gitu. Ya ke Eee, depan mudah-mudahan kita ada produk-produk turunannya, karena ini iya. lagi terus research development. Mhm. Eh, dan saya sih pingin ngelihat produk ini bisa ke skincare kemana gitu kan, Oh, semuanya lah. waduh. Karena itu ada kandungan tea tree gitu ya, Pak, ya? Yang Ya untuk itu dipakai? bahan dasarnya, lalu rafinasi terus Mhm. sehingga dapatlah yang ekstraknya yaitu Mhm. yang zat aktifnya. Nah zat Mmm. aktifnya itu yang men-trigger imun sistem kita untuk naik ke level yang nggak normal, jadi naik banget gitu. Oh, heeh. Wah, keren banget nih, Pak. Hebat banget nih ternyata, produk seperti, Avimax itu selain bisa nanti bisa buat dari tablet, mungkin nanti ada rencana buat pengembangan lain ya, Pak, ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Saur, penurunan harga rapid terpengaruh ke pendapatan IRA. Tadi kita udah jawab bahwa ini diimbangi dengan kenaikan volume, jadi nggak terlalu berdampak ya. Eee, atau per hari ini coverage, Indonesia udah hampir terlayanin oleh IRA? Maksudnya, sampai sekarang nih cover dari Indonesia itu udah di-cover semua apa, sama IRA? Oh maksudnya distribusi kita, Mhm, mhm. penjualan. Kita Iya, dari Sabang sama Merauke udah udah ada terserap. distributor, ada sub distributor juga. Mhm, Klien kita itu lebih dari 1.200 in terms of mhm, customer names gitu mhm, kan. Terbagi antara government,
government dibagi dua, itu ada Hmm. yang pemerintah pusat, ada pemerintah daerah gitu kan. Hmm. Pokoknya yang pakai Iya. APBN, APBD lah. Ada juga Iya. yang swasta. Interestingly, 9 months Hmm. loh. Kalau kita Hmm. lihat di 9 months, penjualan kita di sektor swasta yang tinggi justru. Lebih tinggi Hmm. dibanding Oh, dari government. swasta. Mungkin ntar balance ya, kalau misalnya kita lihat di akhir tahun jadi balance gitu. Ya, Oh, banyak orang sangka, oh penjualan auto disable kan yang kayak jarum suntik itu yang beli pemerintah, nggak ada swasta misalnya. iya. Tapi kalau kita lihat dari komposisi total, justru ini balance. Penjualan kita di Hmm. apa namanya rapid test Iya. itu kebagi lumayan bagus, dan di sisi swastanya lebih banyak sampai 9 months. Oh, Kita lihat menarik, mungkin menarik. analisa kita adalah nanti akhir tahun mirip-mirip lah, sama lah mudah-mudahan. Mhm. Ini yang tadi, Ira produksi obat COVID akan dijual bebas. Itu bukan obat sih, kayak suplemen aja ya, untuk meningkatkan imun. Iya, dijual bebas di toko-toko online gitu ya, Pak ya? Ya, kategorinya herbal medicine ya. Jadi Mhm. kalau di Indonesia mungkin kayak jamu atau apa itu Iya. herbal medicine. Jadi tapi tingkat proses rafinasinya tuh high tech gitu. Mhm. Karena kita harus ngambil zat aktifnya, bukan hanya tea tree-nya. Kalau tea tree kita minum, waduh, jangan deh, ada keracunan kita. Oh, Itu iya. mendingan untuk kulit, untuk apa gitu. Tapi kalau untuk diminum tea tree nggak recommended sama sekali. Gitu. Mhm. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Pak. Ini ternyata teman-teman antusias banget dan nanyanya ini masih banyak sebenarnya. Ini pertanyaannya sebenarnya tadi dia Pak Henry udah jawab sih, rapid tes non COVID itu apa aja? Jadi ada rapid test untuk malaria dan HIV, mungkin ada beberapa tes lagi. Nah, plannya itu katanya akan menjadi berapa persen dari penjualan, Pak? Kita pingin ini jadi significant part dari jualan kita, dan kita punya ambisi juga kalau ternyata itu sesuatu hal yang dibutuhin oleh pasar Indonesia, misalnya kayak diabetes atau TBC atau hal-hal yang Hmm. seperti itu kan masih banyak ya di in terms of volume terjangkit di Indonesia, malaria juga. Nah itu Benar. kalau bisa ya nanti di masa depan juga kita bisa ikutan kontribusi produksi di Indonesia. Jadi Oke. bukan hanya penjualannya, tapi juga kita jadi basis untuk produksi. Oke. Pak, nggak sadar, maksudnya kita ngomong segitu serunya dan banyak sekali perkembangan-perkembangan dari Ira yang sangat pesat ya. Seru banget udah sampai lewat 1 jam nih, Pak. Mungkin ada closing statement buat teman-teman nih, Pak. Di sini ternyata teman-teman masih nungguin loh, Pak. Walaupun ini segini, tapi mereka nungguin sampai kita selesai nih, Pak. Wow, thank you so much dari apa namanya teman-teman nunggu dan bisa ikut terus sampai di akhir di acaranya Bu Rita. Kita senang sekali bisa diundang di sini. Kita Betul juga banget. punya maksud dan tujuan yang bisa mengedukasi bagaimana Benar. bisa interact langsung dengan para Iya. shareholder, para calon investor yang Mm-mm. belum tahu mengenai IRA. Kami sangat fokus di bidang medical dan healthcare ini, dan kita ingin jadi yang terdepan di Amin. produk-produk yang relevan, dan juga Mm-mm. kita sangat reaktif sekali terhadap Mm-mm. changes. Jadi kita ingin supaya company seperti Tamara Nuraya ini dilihat sebagai perusahaan yang sangat di follow sama investornya justru. Iya. Kita pingin itu sih. Thank you. Oke, oke. Thank you, Pak. Makasih banyak udah mau meluangkan waktu malam-malam gini sharing untuk kita semua. Saya juga belajar banyak di sini. Ternyata banyak sekali update-update yang sangat menarik. Untuk teman-teman, terima kasih udah rajin ikut edukasi semacam ini biar kita tahu saham yang kita beli itu isinya seperti apa. Jadi kita nggak kecewa dengan kita nggak ikut orang, tapi memang kita tahu, kita dengar nih ternyata kinerjanya sedemikian menarik ya. Teman-teman, besok kita ada juga webinar edukasi dengan Bino, salah satu produsen Bantek ya. Kalau mau join besok jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 malam. Pak Henry, makasih banyak ya Pak. Demikian dulu. Bu Rita, thank you so much. Thank you. Sukses terus ya. Sukses Sama-sama terus ya. Bu Thank Rita you. dan sehat. Thank you. Bye Pak. Bye.